Barusan saya sama teman-teman Kadin ya, kita diskusi bahwa prioritas utama pemerintahan sekarang, pemerintahannya yang dipimpin Pak Prabowo, yang berkali-kali disampaikan, ya, satu adalah kita harus swasembada pangan. Pangan dalam artian luas ya, dan sektor ini sebetulnya sangat memberikan keuntungan yang baik ya, gitu. Cuman selama ini memang kita agak abai ya di sektor ini. Tetapi Pak Prabowo ini menjadi program unggulan atau program prioritas yang utama. Nah, oleh karena itu saya sampaikan ke teman-teman Kadin tadi, yang dulu sukanya hanya kontraktor, hanya bangun jalan, bangun pemborong sana, pemborong sini ya. Saya mengatakan peluang di sektor pangan luas sekali dan sangat baik. Misalnya apa ya? Perkebunan rakyat, ada coklat, itu sangat menguntungkan, ada perkebunan tebu, ada kelapa, ada kopi, ada cengkeh, ada coklat ya. Perikanan itu ada ikan tangkap, ada budidaya ya. Di Jawa aja ada 78.000 yang tambak yang bisa dibangun ya untuk budidaya. Itu sangat menguntungkan karena dibutuhkan oleh dunia, besar sekali kebutuhannya. Belum kita garam, kita impor garam kita besar ya. Kalau lain negara bisa bikin, kenapa kita nggak bisa? Ini kan teman-teman Kadin, saya berharap bisa ikut terjun di bidang ini. Garam misalnya ya, jagung ada jagung industri ya. Kemudian ternak, susu, kita ada makan siang bergizi gratis, memerlukan telur, memerlukan daging, memerlukan ayam, memerlukan ikan, memerlukan susu. Nah, ya kan? Sekarang kita akan mengembangkan kalau susu agar kita bisa mandiri. Ya, nanti oleh karena itu nanti impor diatur ya. Sehingga nanti perlu kita sapi-sapi yang menghasilkan susu. Nah, ini kan teman-teman Kadin bisa, daerah kita luas gitu ya, yang bisa mengelola peternakan untuk sapi perah misalnya. Gitu. Pendek kata banyak sektor tadi kami diskusi, tentu tidak cukup sekali pertemuan. Oleh karena itu saya berharap teman-teman Kadin terus bekerja keras untuk memajukan Indonesia khususnya di sektor pangan ya. Kalau dari Pak Kadin, singkat aja, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko. Jadi pertama kita terima kasih, yang kedua kita akan rutin. Tadi disampaikan bahwa beliau sudah memecahkan berbagai macam permasalahan dalam waktu singkat. Tadi mengenai pupuk, bibit, irigasi, penyuluhan, jadi kami jadi semangat. Dari Kadin itu ada wakil ketua koordinator bidang pangan. Jadi bisa juga mendukung beliau dan nanti kita bisa membuat semacam pokja supaya bisa bekerja bersama-sama. Tapi intinya kita sepakat swasembada itu penting dan ini bisa menjadi suatu kesempatan emas bagi teman-teman Kadin di provinsi untuk berpartisipasi. Rencananya mungkin apa yang nanti akan dilakukan Kadin? Ya, kami akan bermitra dengan pemerintah sesuai dengan undang-undang kami dan kami juga ingin memastikan bahwa bukan saja pertumbuhan tercapai tapi juga kemiskinan dan kelaparan terhilangkan dari Indonesia ini. Jadi yakin ya Pak Anin Indonesia yakin, bisa swasembada? Apalagi dengan Menko. Kami sudah rapat bikin kebijakan tahun depan kita tidak impor beras. Jadi peluang untuk kita bekerja lebih keras ya, mendapat hasil lebih bagus. 2, jagung kita nggak akan impor untuk pakan tahun depan. Gula untuk konsumsi kita tidak impor tahun depan. Garam kita tidak untuk konsumsi. Bahkan kemarin ada 300.000 ton untuk industri kita nggak impor karena ada barangnya di PN Garam, jadi kita nggak impor itu. Jadi jagung kita nggak impor, garam kita tidak impor, gula kita tidak impor, beras tidak impor. Jadi ini peluang yang luar biasa. Ya, makasih. Barusan saya sama teman-teman Kadin ya, kita diskusi bahwa prioritas utama pemerintahan sekarang, pemerintahannya yang dipimpin Pak Prabowo, yang berkali-kali disampaikan ya,
Satu adalah kita harus swasembada pangan. Pangan dalam artian luas ya. Dan sektor ini sebetulnya sangat memberikan keuntungan yang baik ya. Gitu. Cuman selama ini memang kita agak abai ya di sektor ini. Tetapi Pak Prabowo ini menjadi program unggulan atau program prioritas yang utama. Nah, oleh karena itu saya sampaikan ke teman-teman Kadin tadi, yang dulu sukanya hanya kontraktor, hanya bangun jalan, bangun pemborong sana, pemborong sini ya. Saya mengatakan peluang di sektor pangan luas sekali dan sangat baik. Misalnya apa ya? Perkebunan rakyat, ada coklat, itu sangat menguntungkan, ada perkebunan tebu, ada kelapa, ada kopi, ada cengkeh, ada coklat ya. Perikanan itu ada ikan tangkap, ada budidaya ya. Di Jawa aja ada 78.000 yang tambak yang bisa dibangun ya untuk budidaya. Itu sangat menguntungkan karena dibutuhkan oleh dunia, besar sekali kebutuhannya. Belum kita garam, kita impor garam kita besar ya. Kalau lain negara bisa bikin, kenapa kita nggak bisa? Ini kan teman-teman Kadin, saya berharap bisa ikut terjun di bidang ini. Garam misalnya ya, jagung ada jagung industri ya. Kemudian ternak, susu, kita ada makan siang bergizi gratis, memerlukan telur, memerlukan daging, memerlukan ayam, memerlukan ikan, memerlukan susu. Nah, ya kan? Sekarang kita akan mengembangkan kalau susu agar kita bisa mandiri. Ya, nanti oleh karena itu nanti impor diatur ya. Sehingga nanti perlu kita sapi-sapi yang menghasilkan susu. Nah, ini kan teman-teman Kadin bisa, daerah kita luas gitu ya, yang bisa mengelola peternakan untuk sapi perah misalnya. Gitu. Pendek kata banyak sektor tadi kami diskusi, tentu tidak cukup sekali pertemuan. Oleh karena itu saya berharap teman-teman Kadin terus bekerja keras untuk memajukan Indonesia khususnya di sektor pangan ya. Kalau dari Pak Kadin singkat aja, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko. Jadi pertama kita terima kasih, yang kedua kita akan rutin. Tadi disampaikan bahwa beliau sudah memecahkan berbagai macam permasalahan dalam waktu singkat. Tadi mengenai pupuk, bibit, irigasi, penyuluhan, jadi kami jadi semangat. Dari Kadin itu ada wakil ketua koordinator bidang pangan, jadi bisa juga mendukung beliau dan nanti kita bisa membuat semacam pokja supaya bisa bekerja bersama-sama. Tapi intinya kita sepakat swasembada itu penting dan ini bisa menjadi suatu kesempatan emas bagi teman-teman Kadin di provinsi untuk berpartisipasi. Rencananya mungkin apa yang nanti akan dilakukan Kadin? Ya, kami akan bermitra dengan pemerintah sesuai dengan undang-undang kami dan kami juga ingin memastikan bahwa bukan saja pertumbuhan tercapai tapi juga kemiskinan dan kelaparan terhilangkan dari Indonesia ini. Jadi yakin ya Pak Anin Indonesia Yakin, bisa swasembada? apalagi dengan Menko. Kami sudah rapat bikin kebijakan tahun depan kita tidak impor beras. Jadi peluang untuk kita bekerja lebih keras ya, mendapat hasil lebih bagus. 2, jagung kita nggak akan impor untuk pakan tahun depan. Gula untuk konsumsi kita tidak impor tahun depan. Garam kita tidak untuk konsumsi. Bahkan kemarin ada 300.000 ton untuk industri kita nggak impor karena ada barangnya di PN Garam, jadi kita nggak impor itu. Jadi jagung kita nggak impor, garam kita tidak impor, gula kita tidak impor, beras tidak impor. Jadi ini peluang yang luar biasa. Ya, makasih. Terima kasih.